Majikan laki-laki itu mau ke saya. Oh iya. Cuman majikan laki-laki itu sering masuk ke kamar saya. Pas majikan perempuan datang pas mau lihat anaknya ke kamar saya, majikan laki-laki keluar dari kamar saya. Aduh. Dan majikan perempuan itu tidak mau tersaingi karena majikan laki-lakinya katanya sih suka melihat perempuan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya The Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini insya Allah saya mau nge-share seputar kehidupan TKW di Arab Saudi, yang pastinya ini selalu menjadi trending topik ya. Karena yang saya lihat di beberapa YouTuber Arab Saudi pasti bercerita tentang TKW. Oke, baiklah, dan hari ini saya akan menampilkan salah satu TKW dari Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alina ya? Iya. Mbak Nina. Aduh, alhamdulillah bisa hadir di channel Ida Adventure. Terima kasih banyak untuk sebelumnya. Saya pengen kepo-kepoin seputar kehidupan TKW Arab Saudi. Baiklah, sebelumnya saya mau nyapa dulu Ya, gak apa-apa, yuk. subscribernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para subscriber dari Ida Adventure? Jangan lupa dukung terus channelnya Ida Adventure. Terima kasih. Dan tentunya berikan komen yang positif biar Ida Adventure Makin semangat ya. Juga, ya, Amin. betul. Nah, kebetulan banyak banget sih TKI atau WNI yang ada di Indonesia juga bertanya seputar kehidupan TKW di Arab Saudi. Saya pengen tahu nih, sekarang Mbak Lina udah berapa tahun atau hidup sebagai TKW? Saya dari mulai kerja ke Timur Tengah ya, Ya, Arab Timur Saudi Tengah. itu ya dari tahun 2000. Dari tahun 2000, Ya. berarti sekarang 2020. Berarti 20 tahun. 20 tahun. Ya, dan Masya Allah. awal Februari saya sudah mulai. Masya Allah. Di usia yang baru 17 tahun. 17 tahun, 17 tahun pun jadi belum, seorang baru TKW. ya baru nginjek 17 tahun sih. Wow, ini menarik juga sih. Ya. Dari 17 tahun atau dari 20 tahun yang lalu hingga saat ini, wow, itu menarik sih. Kayaknya beda banget kehidupan Arab Saudi ataupun Timur Tengah yang saat ini dan yang dulu dong. Betul banget. Dulu gimana perasaan pertama kali ke Arab Saudi? Pertamanya gimana ya? Bingungnya karena saya pertama kali ya ke Saudi Yeah. ya pas dari mulai PT juga sih sudah rintangan itu sampai lama kan pertama di Yeah. PT karena masalahnya di umur. Oh iya, Di itu emang muda banget ya? Iya, 17 di umur 17 tahun, sedangkan kan waktu itu harus minimal 25 tahun. Hah? Ya, 17 tahun itu terus pas tubuh kan itu banget, kurus banget. Jadi para pekerja PT itu sempat bingung, katanya kamu bisa nggak untuk kerja di luar negeri, sedangkan pekerjaan di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia. Benar banget. Terus apa yang memutuskan Mbak Aida ini untuk pergi ke Arab Saudi atau menjadi seorang TKW? Yang kenapa saya pergi ke Arab Saudi ya, Iya. pertamanya itu karena saya tulang punggung keluarga. Sebagai tulang punggung Iya, betul keluarga. banget, karena saya sudah tidak punya bapak ya dari kecil, dan waktu itu saya sudah single parent dan saya mempunyai satu putra waktu Aha, itu iya. ya. Jadi saya karena saya nggak mau ngesusahin ibu saya, Iya, benar. akhirnya saya mau pergi ke luar negeri. So, berani juga ya dari mulai umur 17 tahun Iya, betul banget. menjadi seorang TKW. Iya, Nah, betul banget. apa saja perjalanan pas pertama kali ke Arab Saudi dan masuk ke rumah orang Arab? Ini ya, saya pertama kerja itu mendapatkan di Damam, di Al-Khobar. Di Damam, Al-Khobar, wow, jauh banget. Iya, Sekarang betul. kita ada di Taif, yang dekat dari Makkah, dekat dari Jeddah. Betul. Gimana di sana? Boleh diceritakan? Saya itu sempat bingung karena pertama nggak bisa ngomong, Ya. kedua dari ngelihat postur orang sini. Ya, benar. Iya, betul banget. Akhirnya pas turun dari pesawat itu kan langsung dijemput sama majikan. Saya kaget banget ketika pas dateng dipanggilan nama saya sama majikan, saya ngelihat orangnya tinggi gede, nggak ada rambutnya. saya takut. Dan orang sini kalau ngomong kan matanya memang gede ya. Iya, benar. Dikira marahin saya. Akhirnya belum apa-apa ditanya. Padahal majikan itu cuma nanya Kep Halik, nanya apa kabar, saya di situ nangis. Dikira saya majikan itu marahin saya.
Padahal cuma nanya apa kabar. Oh iya. Ya. Emang benar-benar dulu emang nggak tahu basic, maksudnya dari bahasa Betul banget. Inggris dan Arab memang nggak bisa. Iya, dan nyampe di rumah majikan, alhamdulillah majikannya 28 keluarga. 28 keluarga, Iya, betul. maksudnya satu rumah. Satu rumah. Jadi dari ibunya, bapaknya, kakeknya semuanya itu ditaruh di satu rumah. Gimana cara ngurusnya itu? Mau 3 tingkat, Ya. rumahnya 3 tingkat, kamar mandinya 8. Pokoknya udah nggak kebayang. Di situ sempat pas pertama turun dari mobil, ini rumah saya ngelihat udah, aduh pengen pulang gitu. Pas kebetulan lagi musim dingin. Iya. Dingin-dinginnya itu aduh udah itu banget. Wow, itu 28 Orang. keluarga atau Iya. 28 orang dalam satu rumahnya gede banget Gede juga. banget. Terus PRT-nya berapa orang? Saya sendiri. Cuma sendiri. Saya Masya sendiri. Allah. Iya. Akhirnya gimana kok bisa melewatin itu atau Alhamdulillah di situ itu 2 tahun karena majikan baik. baik majikannya Majikan alhamdulillah. baik di situ. Dan makanan itu bebas. Makanan Juga itu ya, bebas, makanan iya, bebas. makanan Jadi, bebas. oh itu yang bikin betah. Iya, dan karena saya itu takut juga sih karena udah perjanjian harus ngehabisin dulu kontrak, katanya kalau belum 2 tahun nggak bisa pulang. Iya benar. Dan di situ ada tekanan, iya, gak betah, iya. Pas makanan juga pertama datang itu dikasih makan roti atau kubus. Pasti sih Bingung. benar-benar. Iya. Dan sama ada satu lagi mulukia. Oh, mulukia ya, Iya. bubus itu kayak roti-roti gitu ya. Iya, saya bingung. Akhirnya bukan dimakan malah ditangisin. Kok ditangisi? Ya bingung ini makanan apa gitu, makanan apa ini? Lucu juga. Iya, ini makanan apa sih gitu. Akhirnya di situ mau minta pulang, nggak bisa ngomong. Akhirnya udahlah dibetah-betahin dan ada pengalaman lucu di situ. Apa itu? Kan belum bisa bahasa Arab ya. Kebetulan waktu saya nyampe itu di situ bulan Ramadan. Dan Ramadan itu di sini kan ada ciri khas makanan ya, Benar. yaitu lugemat. Iya. Dan lugemat itu ditaruhin air gula ya. Air gula. Iya. Oh, iya benar, saya Iya, nggak iya pernah betul. Iya, air gula itu. Nah, setelah itu majikan bikin dan memang lugemat itu disajikan di waktu panas. Nah, saya kan nggak tahu kalau namanya sirup itu atau air gula itu bahasa Arabnya itu sirah. Sedangkan di Sukabumi di daerah saya sirah itu kepala. Iya, iya. Nah, kata majikan sini bawain sirah, akhirnya saya nunduk aja gini. Majikan itu bingung. Hayo katanya Mia minta sirah, ini mau dituang ke ini, saya nunduk aja. Dikira saya itu minta sirah ya minta kepala, akhirnya Sirah saya kepala. nunduk, iya. Nah Iya, itu, lucu. Iya juga ya. Di situ terus ada satu lagi majikan itu mau goreng ikan. Iya. Ikan bahasa Arabnya itu samak. Samak. Sedangkan di samak itu Ini bahasa lucu sih, lucu banget kalau Iya. TKW yang benar-benar belum biasa bahasa Arab. Iya betul. Sedangkan samak itu di Sunda? Jawa, di Sunda itu tiker ya. Iya. Kata majikan ambilin samak di freezer di balkona di situ. Akhirnya saya pergi, saya bilang toib aja. Saya pergi, akhirnya saya geret itu karpet Lucu banget ini. dari balkona itu saya geret sampai ke dapur. Karena saya nggak bisa ngomong. Terus kata majikan, ngapain kamu bawa ini? Ngapain? Iya. Katanya samak. Ya samak di saya itu ya itu karpet samak itu ya. iya. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, lambat laun Alhamdulillah karena mengerti bahasa Arab. ada anak kecil di situ, saya sering dengar ini akhirnya 2 bulan alhamdulillah bisa. Nah itu dia, pokoknya ini motivasi juga sih buat para TKW yang mau kerja ke Arab Saudi. Nanti kalau misalkan datang ke Arab Saudi ya, makanya kita harus belajar dulu sedikit demi sedikit ya. Ya biar punya modal lah. Ya, punya modal ya, setidaknya. misalkan barang ini apa, di dapur Iya, apa, betul. di kamar apa, di ruang tamu apa. Ya itu sukanya mungkin ya, dukanya itu saya mendapatkan majikan perempuan yang mungkin sayang ya. Kan waktu itu berat badan saya waktu pertama ke Saudi itu 44 kilo. 44 kilo, berarti Iya. termasuk kecil dong kayak Iya. ya Kecil saya aja banget. sekarang 50 kilo. Ya pokoknya kecil banget waktu itu. Oh, Dan majikan perempuan itu tidak mau tersaingi karena majikan laki-lakinya katanya sih suka melihat perempuan yang kurus.
Padahal saya tidak ada reaksi tidak ada gerak-gerik yang membuat ketertarikan para laki-laki. Karena kita niat kerja. Niat kerja, terus di samping itu nggak ada waktu untuk Memikirkan cinta. Iya, karena udah dari kerjaan, Iya. kebayang ngurus 28 orang. Ya salam. Oh, masih di tempat itu juga. Jadi seorang istri majikannya memang agak cemburu. Iya, karena majikan itu punya anak. Waktu saya nyampe ke situ mungkin anak 3 bulan, bayi. Dan itu dipasrahin ke saya. Majikan perempuan. Tapi dia baik. Baik sebenarnya. Majikan perempuan itu guru dan majikan laki-laki itu kerja di perusahaan lah. Ya. Jadi majikan perempuan itu 24 jam itu si anak itu dengan saya. Akhirnya kalau majikan perempuan pergi, majikan laki-laki itu sebenarnya nggak ada niatan, nggak ada reaksi yang mencurigakan bahwa majikan laki-laki itu mau ke saya. Oh, iya. Cuman majikan laki-laki itu sering masuk ke kamar saya karena memastikan anaknya. Saya kira apa gitu. Aduh. Udah negatif thinking aja. Iya. Oh, tapi alhamdulillah gitu, nggak ada rasa apa sih kayak orang-orang Indonesia gitu kalau gosip itu bahwa majikan laki itu ngintil atau sering colek-colek. Enggak, mungkin karena majikan laki-laki juga melihat sayanya enggak dalam artian enggak kecentilan, enggak itu gitu ya, karena memang saya kerja aja. Iya, memang saya niatannya kerja gitu. Gitu sih. Jadi buat sahabat maksudnya yang bagi itu yang mau kerja ke Arab Saudi, ya kitanya kalau niat kerja ya kerja. Iya. Karena kalau laki-laki sama Nggak aja kayak di dilayanin, Indonesia, iya. kalau nggak dilayanin dia juga malu sendiri. Iya, Kita betul. juga respect, jadi hormat gitu. Iya, dan ini saran juga ya, ketika kita pengen dihargain orang, kita harus bisa menghargai diri sendiri. Nah itu dia dengan berpakaian yang hormat, sopan, ya. iya betul banget. Karena saya di sisi lain juga, karena saya menghargai, saya gak mau yang neko-neko karena saya juga perempuan. Benar. Pasti merasakan di posisi majikan. Nah, suatu hari majikan perempuan itu datang cepat dari sekolahnya. Iya. Pas majikan perempuan datang pas mau lihat anaknya ke kamar saya, majikan laki-laki keluar dari kamar saya. Aduh, ini kayak sinetron. Akhirnya majikan perempuan salah paham ini ngapain ini gitu. Saya kan waktu itu belum paham betul bahasanya karena saya sebatas bahasa kerja. Akhirnya gimana? Akhirnya padahal majikan laki-laki itu sangat sopan banget karena mungkin ngelihat saya menyayangi anaknya, jadi beliau juga sungkan. Akhirnya kata majikan perempuan, mungkin kalau sekarang ngapain ini gitu. Akhirnya majikan karena melihat saya kurus waktu itu, akhirnya majikan ngasihlah makan yang berlebihan. Masya Allah. Biar saya gemuk. Ini gemuknya seperti ini atau? Waktu itu 125 kilo. Wow. Dari 44 kilo sampai ke 125. Gimana dibikin gemuknya? Karena majikan perempuan berpikiran majikan laki-laki tertarik ke saya karena badannya lebih kurus. Akhirnya majikan sekali ngasih sarapan itu 4 telur, rebus telur, Masya Allah. dan 2 kop susu sekali sarapan. Masya Allah. Dan itu wajib banget. Terus kalau makan siang setengah ayam sama setipsi itu nasi itu harus habis. Dan di waktu makan malamnya nasi lagi. Pokoknya dengan berbagai macam cara majikan itu supaya saya gemuk. Majikan ini cemburu tapi secara halus ya, nggak langsung pas. Biasanya majikan perempuan cemburu itu menyiksa TKW lah, mau apa gitu ya. Ini enggak, dengan terus menghantam saya dengan makanan. Enak juga sih sebenarnya ya. Iya, cemburu kayak gitu ya. Akhirnya pertamanya saya nggak kuat untuk makan sebanyak itu, cuman karena saya menghargai majikan perempuan, biar saya juga tenang, majikan perempuan tenang, akhirnya dihantam itu makanan semuanya. Wah, saya harus setiap hari sarapan 4 telur ini biar gemuk. Iya, dan akhirnya mungkin majikan juga karena sering berpikiran mungkin nggak tenang majikan kalau keluar rumah, sedangkan majikan laki-laki kayak gitu, akhirnya ditaruh kamera. Ditaruh kamera, jadi setiap sudut ruangan itu. Iya, alhamdulillah. Saya nggak tahu, majikan laki-laki nggak tahu, semua nggak tahu. Nggak ada yang tahu terkecuali majikan perempuan. Nah mungkin dia sering ngelihat memang saya
nggak ada niatan, saya cuman gini fokus-fokus. Kadang saya tidur aja cuman 2 jam karena sama bayi. Iya. Akhirnya majikan perempuan berbaliklah kasihan ke saya. Akhirnya di situ ngasih hadiah emas dan Masya Allah. beliau minta maaf juga ke Iya. saya karena saya telah berpikiran positif. Setelah bahkan saya pulang pun ditangisin banget karena mungkin merasa sudah salah paham ke saya gitu. Disitulah pelajaran buat para TKW ya. Kalau kita benar-benar niat kerja itu pasti ada aja jalannya dan caranya. Benar banget. Yang penting kita bisa menghargai diri kita sendiri. Karena yang namanya TKW Arab Saudi itu sangat sensitif ya. Betul banget. Banyak gosip-gosip yang miring gitu. Iya, betul banget. Orang bilang ya seperti inilah, seperti itulah, majikan betul. Arab keras dan ini. Tapi tergantung kitanya. Tergantung kitanya, iya. Kalau kitanya baik, sopan, insya Allah. Segan juga majikan laki-laki ketika kitanya nggak ngerespon. Ini dia sih yang saya suka dari TKW itu yang seperti ini. Maksudnya yang sida, kalau orang Iya. Arab bilangnya gitu ya, yang Iya. street, jadi lurus, jalannya itu nggak belok kanan belok kiri. Ini yang benar-benar harus dijadikan contoh. Iya, betul banget. Terus kalau boleh tahu, gaji pertama ke Arab Saudi berapa? Pertamanya itu 600 Cuma real. 600, karena Iya. di masa itu masih tahun 80-an, 70. 2000. 2000. Iya, So- 2000 ya. Dan 2000-an. Iya, waktu itu gaji 600 real itu kalau kurs Indonesianya 1.200.000 waktu itu. Dan setelah 1,5 tahun dinaikinlah menjadi 800 real. Karena majikan udah percaya waktu itu. Dan saya masih dengan 125 itu berat badannya itu. 125 kilo, Masya Allah. Ya. Dan sekarang maksudnya kok bisa keluar dari majikan yang dulu itu? Karena udah habis kontrak. Harus kontrak aja? Nggak Iya, selesai? pulang kan majikan nanya, saya sebenarnya butuh kamu tapi terserah kamu karena udah habis kontrak, kamu mau pulang apa tambah. Saya karena waktu itu baru punya anak satu, saya kepengen ngelihat anak, akhirnya saya pulang. Dan udah pulang itu di Indonesia itu berapa tahun gitu, pergi lagi ke Emirat. Ke Emirat? Jadi ke Arab Saudi dulu, Iya, pulang Emirat. langsung ke Emirat? Iya. Ya salam, ini pengalamannya banyak banget. Nggak sampai di sini, ada pengalaman yang lebih menarik lagi. Kan masih di posisi, nggak udah turun sih, Mas. Jadi waktu berangkat ke Emirat itu dalam 91 kilo, karena udah turun Iya, beberapa puluh kilo. 91 kilo, pergilah ke Emirat. Di situ majikan baru pertama kali nikah. Dan pertama kali nikah itu diem di kotanya lah, di Iya, iya. Emiratnya, di kotanya, di situ ngontrak selama 3 bulan Masya Allah. di situ. Nah, setelah ngontrak 3 bulan itu, karena majikan lagi bikin rumah, akhirnya kita pergi ke perkampungan. Nah, di luar dugaan saya, karena saya di PT itu mau melamar sebagai TKW atau pekerja rumah tangga, Iya. sedangkan nyampe di sana di luar dugaan saya. Apa ya? Pertama saya masuk itu memang bangunan, Iya. rumah itu bangunan masih acak-acakan, baru beres kamar 1, kamar tidur 1, ruang tamu 1, dapur itu masih setengah, dan kamar mandi kecil. Nah, di situ itu ada pekerja 3 laki-laki, yang 2 India, 1 Bangladesh. Iya. Dan disitulah saya dipekerjakan sebagai pekerja bangunan. Gila, kerja bangunan perempuan. Betul banget. Yang benar. Iya, betul banget. Dan itu benar-benar shock. Benar-benar shock. Ini nggak ngerti kan, saya mau kerja apa. Akhirnya kata majikan perempuan, saya sudah bayar kamu, saya Ya. udah beli kamu, dalam kasarnya. Jadi karena saya belum punya anak, rumah juga kecil, akhirnya kamu bantuin para pekerja laki-laki itu. Waduh, yang benar banget ini. Iya, akhirnya dari jam 8 tiap hari sampai jam 4 duhur. Kerjanya ya dorong-dorong apa? Adukan semen, dorong-dorong batu, dorong-dorong kayak apa ya? Kayak Ya, pokoknya- batako, pokoknya Iya, itu itu. pekerja bangunan. Dan gimana di sana? Berapa tahun? Di situ 2 tahun, 2 tahun juga. Yakin? Juga bangunan 2 tahun? Iya, 2 tahun juga. Karena ya Ya itu, Allah. karena ya itu tadi ya, karena saya sebagai tulang punggung, jadi apapun itu harus dijalani. Soalnya mau pulang juga bukan dari Jakarta ke Sukabumi, bisa naik bis. Benar. Ya, mau kabur kemana, dan resiko banget gitu.
Dan ini pelajaran juga buat para teman-teman yang mendapatkan nasib sama seperti saya, jangan mengambil keputusan untuk kabur. Ya. Ya, jangan, itu sangat tidak baik. Karena kita yakin di balik musibah, di balik kesusahan kita pasti ada jalan dan ada hikmahnya. Benar banget sih. Iya. Masya Allah, nggak kerasa udah panjang banget ya. Yang terakhir dan sekarang alhamdulillah ya, kalau sekarang udah betah, udah keluarga di sini, Iya, betul banget. udah hidup enak banget, dan mungkin kalau sekarang lebih mengambil jam-jaman gitu ya. Iya, ya kerja. Dan sekarang juga gajinya udah lumayan tinggi dong. Alhamdulillah lebih bisa menafkahi Lebih keluarga. berlipat-lipat dari sebelumnya ya. Iya, alhamdulillah. Ini dia sih. Ini terima kasih banget Mbak Lina atas informasi dan Pengalamannya. pengalaman mungkin ya, cerita sebagai TKW di mana dari titik nol menjadi sukses atau sekarang lebih enak aja gitu ya, lebih bebas aja. Kalau kita berjuang dan bekerja keras, sekali lagi saya sarankan bagi kalian yang misalkan bekerja sebagai di rumah TKW ya, bekerjalah dengan jujur, baik, dan berpakaian dengan yang sopan. Biar tidak seperti orang-orang yang bilang bahwa TKW Arab Saudi seperti ini hingga banyak orang Menimbulkan fitnah ya. ya fitnah majikan sama TKW itu beginilah begitulah. Dan kuncinya harus tetap sabar. Iya. Ini, alhamdulillah ya, terima kasih banyak atas ceritanya, masya Allah, Sama-sama. menarik dan memberikan motivasi. Semoga menjadi bermanfaat bagi para TKW lainnya ya. Amin. Baiklah, mungkin hanya ini sih yang bisa saya share untuk kalian semuanya, cerita seputar TKW Arab Saudi. Sekali lagi mohon dukungannya bagi kalian semua untuk dukung channel saya The Venture dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian. Dan sekali lagi ternyata Mbak Lina ini juga punya channel, yaitu Aida Channel. Aida Channel. Ya, jangan lupa para subscribernya dari Idai Adventurer mampir ke Aida Channel. benar banget, insya Allah sukses juga di channelnya ya. Amin, amin, amin. Oke, baiklah, terima kasih buat kalian semuanya. Saya The Venturer dan juga Aida narasumber saya Channel. dari Kota Taif. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Oke, sekarang kita ngopi-ngopi dulu. Apa ini?